Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku, saudaraku, dimanapun kalian berada, alhamdulillah kita bisa bertemu kembali di channel Na Barokah Kebun. Mudah-mudahan pertemuan kali ini barokah dan membuahkan manfaat di dunia maupun di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Sahabatku, saudaraku, khususnya para petani, banyak yang sering merasa gelisah, banyak yang sering galau, banyak yang sering merasa resah, lebih-lebih tidak tenang di saat keinginannya tidak terwujud dan di saat harapannya tidak tercapai. Untuk itu, sahabatku, saudaraku, khususnya para petani, perlu kita bersama berpikir agar hidup kita dalam keadaan, kondisi, situasi apapun tidak mudah gelisah, tidak mudah galau, dan tidak mudah resah. Ketahuilah, sahabatku, saudaraku, khususnya para petani, manusia yang hidupnya sering gelisah, manusia yang hidupnya sering galau dan resah, kemungkinan banyak faktor penyebabnya. Di antara penyebabnya yang membuat kita gelisah, galau, dan resah hanya satu: di saat kondisi keinginannya tidak terwujud, dan di saat keadaan harapannya tidak tercapai. Di saat itu kita lupa kalau kita punya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lupa kalau kita punya Tuhan yang Maha Kuasa. Kita lupa kalau kita ini makhluk. Kita lupa kalau kita ini ciptaan. Dan kita lupa kalau kita tidak bisa berbuat apapun tanpa izin dan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu, sahabatku, saudaraku, khususnya para petani, di saat kondisi keinginannya tidak terwujud dan di saat keadaan harapannya tidak tercapai, maka kalau seseorang ingat kalau dia punya Allah, kalau seorang ingat kalau dia punya Tuhan, kalau dia ingat dirinya itu ciptaan, ingat kalau dirinya itu makhluk yang nggak bisa apa-apa kecuali diizinkan dan ditolong Tuhannya, maka di saat itu dia pasti merasakan ketenangan dan tidak akan gelisah, galau, dan tidak akan merasa resah lagi. Jadi seseorang ketika gelisah, galau, dan resah, memang di saat itu dia telah kehilangan Tuhannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di saat itu dia telah kehilangan kesadarannya kalau dia itu makhluk. Ketika dia mengingat dirinya sebagai makhluk, ketika dia mengingat dirinya sebagai ciptaan, disitulah akan muncul kerelaan dan keridhaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala apa yang telah ditetapkan. Artinya apa? Menerima keadaan, tidak melihat keadaan tapi melihat siapa yang memberi keadaan. Serahkan urusanmu kepada Allah. Di saat kita sadar kita tidak bisa apa-apa, di saat itu juga kita juga harus sadar kita disuruh minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan terlalu mengandalkan kecerdasan akal sendiri. Jangan terlalu mengandalkan usahanya sendiri. Jangan terlalu mengandalkan kemampuannya sendiri. Hidup itu miliknya Allah, maka kembalikan sesuatu apapun, segala sesuatu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah seorang muslim, menyerahkan segalanya kepada Allah, menerima qada qadar ketentuan Allah, dan dia menjalankan tugasnya sebagai hamba, berusaha semaksimal mungkin dalam minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua itu tidak akan indah pada waktunya, tapi semua itu akan indah di saat dalam segala hal kau selalu mencari sisi baiknya, lalu menerima dan mensyukurinya, menatapkan hati dan menjalani takdir. Ingat,
Gusti Allah luwih ngerti apa sing mbok butuhno, dudu apa sing mbok karepno. Semua bukan karena kita mampu, tetapi karena Allah mengizinkan. Jalani, nikmati, dan syukuri. Insya Allah hasilnya nanti barokah, membuahkan manfaat fid dunya wal akhirah.